Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dan Allah memfutuh di kita. Ila hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dari surah At-Taubah. Kemarin kita sudah sampaikan tentang posisi Quran yang disampaikan Allah setelah sumpah. Kemudian Allah tegaskan bahwa Quran adalah sesuatu betul-betul benar sebagai pemisah antara yang hak dan batil, dan Quran itu adalah serius Allah turunkan, bukan untuk permainan. Wa ma huwa bil hazan. Lalu ayat berikutnya 15, 16, 17 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amilhum. Orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran Quran itu yakiduna kaida, selalu merencanakan tipu daya. Yakidu itu menggunakan fi'il mudhari'. Itu juga mengandung kesan bahwa sedang dan akan terus terjadi. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran Quran itu dengan berbagai cara dia akan mencari alasan untuk merekayasa makna. Itu bukan hanya terjadi pada masa Nabi dulu. Pada masa Nabi dulu berbagai macam cara dilakukan untuk menolak. Yang mengatakan Quran itu sihir, Rasulullah itu kena jin, Rasulullah itu gila, dan seterusnya. Sampai ila yaumil qiyamah, orang-orang yang menolak Quran itu mereka juga akan berargumentasi, argumentasinya itu argumentasi yang dibuat-buat. Kita lihat kalau studi Islam, tapi tidak semua, tapi penting juga studi Islam di Barat itu mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis itu, bahkan
Orientalis itu mungkin penguasaan bahasa Arab mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Saya pernah cerita yang namanya Snowford Jones. Itu pernah berpura-pura masuk Islam untuk meneliti tentang Mekah. Dia datang ke Mekah berpenampilan seperti ulama besar. Dia memang Quran kuasai, bahasa Arab dia kuasai, hadis kuasai. Kemudian dia masuk Islam, bahasanya gitu. Masuk Islam itu untuk sekedar supaya bisa masuk ke Mekah saja. KTP-nya KTP Islam. Dan berdiskusi dengan ulama-ulama itu nyambung, dia kuasai. Tapi setelah balik ke Belanda, ya dia kembali lagi ke Kristen. Jadi innahum yakiduna kaida itu akan terus terjadi la yaumil qiyamah. Wa akidu kaida, tapi aku juga akan terus. Bahasanya kan begitu. Wa akidu, aku juga akan membuat rencana tandingnya. Jadi Allah tidak akan tinggal diam untuk menyelamatkan Quran ini dari rongrongan orang-orang yang wa akidu kaida. Selalu di situ pasti ada ulama-ulama lain yang berpikirannya jernih, bisa menandingi dan meluruskan pemahaman tentang Quran ini. Setiap zaman itu akan muncul ulama-ulama yang bisa meluruskan. Setiap zaman itu juga akan muncul ulama-ulama yang membelokkan Quran. Itu kalau kita memahami dari innahu duna kaida wa akiduka. Mereka itu orang-orang yang menolak Quran itu akan selalu membuat rekayasa yang berbagai macam. Tapi Allah tidak akan tinggal diam. Tidak tinggalnya diam Allah itu pasti wasilahnya adalah manusia. Nanti Allah akan utus juga manusia-manusia yang punya pemahaman lurus terhadap Quran sehingga bisa menandingi dari orang-orang yang yakin tuna kaidah. Yang perlu kita resapi dari innahum yakiduna kaidah wa akidu. Maknanya bukan hanya dulu. Memang sikap orang terhadap Rasul itu dari sejak zaman dahulu sampai dengan kiamat nanti sama. Dan kalau secara umum Quran itu menyebutnya faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair. Ada yang zalimun li nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khair. Yang zalimun li nafsi, orang-orang yang menolak Quran. Quran menyebutnya zalimun li nafsi. Orang yang menolak Quran, menolak bimbingan Quran, menolak nasihat, dinasihati tidak mau gitu. Itu dianggap zalimun li nafsi. Dia mendolimi diri sendiri. Karena hakikatnya ia akan binasa dari penolakan terhadap kebenaran itu bukan orang lain, tapi dia sendiri. Zalimun li nafsi. Nah, orang-orang yang zalimun li nafsi itu, yang menolak kebenaran itu, dia akan terus merekayasa. Rekayasa, dia sesat, tetapi dia juga akan mengajak orang lain ke sesat. Dolun, mudil. Dia sesat, tapi juga akan mengajak orang lain sesat. Dolun, mudil. Setidaknya kalau dia tidak mengajak orang lain sesat, dia akan berpengaruh terhadap kesesatan orang lain. Mungkin dia tidak aktif mengajak, tapi posisi dia itu sendiri sudah menyebabkan pengaruh terhadap sekitar. Itu yang perlu kita waspadai. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka orang-orang yang kafir, yang tertutup hatinya. Kafir di situ itu jangan hanya dimaknai di luar Islam. Kafir itu secara bahasa kan tertutup hatinya.
Orang tidak mensyukuri nikmat itu juga disebut sebagai kafir kan? Kufur nikmat. Jadi kafir di situ hendaknya kita maknai secara kebahasa supaya lebih kena. Kalau kita maknai secara istilah itu nanti seakan-akan ayat itu tidak mengena kita. Tidak, mukhotobnya itu bukan kita. Padahal innahum yakiduna kaida itu bisa terjadi kepada siapa saja. Orang-orang yang tertutup meskipun dia labelnya Islam, tetapi dia menutup hatinya, dia tertutup hatinya dari kebenaran. Nah, itu juga disebut sebagai dan kafarot, menutup, kemudian kan kalau ada doa itu ya, kafir anna sayyi'at, tutupilah keburukan, kafir anna sayyi'at. Orang yang tertutup hatinya, itu kalau bahasa Qurannya lebih dahsyat lagi. Sumum, hukum, omyun. Nah, itu luar biasa gelapnya. Sumum, hukmun, omyun. Sudah sumum, hukmun, omyun. Buta, tuli, bisu. Bisu, tuli, bisu, buta. Itu udah tiga-tiganya itu udah nggak ada kemana, nggak ada posisi yang menyenangkan, nggak ada posisi yang selamat. Bisa bayangkan orang yang tersesat di tengah jalan, tapi dia posisinya itu orang yang bisu, tuli, dan buta. Coba mau gimana? Mau bertanya dia nggak bisa bertanya karena dia bisu, dinasehati atau dikasih petunjuk jalan, Mas di sana, dia nggak dengar karena dia tuli, dikasih pakai bahasa isyarat dia nggak lihat karena dia buta. Nah, itu sudah dari itu bahasa Quran. Wa innahum yakiduna kaita wa akidu kaita. Famahilil kafirina amhilhum. Bahasa istidraj, betul bahasa terakhir. Bahasanya lulu. Famahilil kafirina amhilhum. Berilah waktu untuk orang-orang kafir itu, berikan mereka penangguhan darno. Biarkan saja. Suatu saat dia akan tahu. Kalla thumma kalla siapa. Jadi bahasa Quran itu kadang menombok sekali ya. Famahilil kafirina amhilhum. Udah, biar kasih penangguhan orang-orang kafir, orang yang tidak mau menerima nasihat itu, tertutup hatinya. Amhilhum, penangguhan semua. Di ayat lain itu juga menunjuk zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa. Ini bahasanya juga keras. Jadi ayat Al-Hijr ayat 3. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa. Biarkan mereka makan, menikmati makan. Wa yatamatta'u, menikmati atau bersenang-senang dengan kondisinya ini. Wa yulhihimul amal, mereka dilalaikan dengan angan-angan. Fasawfa, mereka kelak akan mengetahui. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Itu bahasanya juga sangat tegas sekali, menohok sekali. Oke, coba kita baca penjelasan beliau di 15. Dalam hal ini Allah akan membiarkan yang menolak hidayahnya makin jauh tersesat. Rekayasa yang mereka buat akan menjauhkan dirinya dari rahmat dan petunjuk Allah. Biarkan mereka berbuat semaunya, tidak perlu diperhatikan atau dirisaukan.
Rasul telah menyampaikan risalahnya, dan itulah tugas. Demikian juga kaum muslimin jangan berkecil hati melihat mereka menolak petunjuk Allah. Dia yang akan membalas rekayasanya dengan cara yang lebih umum. Mereka tidak akan lolos dari pengawasannya. Biarkan mereka menikmati rahmat Allah selama di dunia, sedang kelak di akhirat akan menerima hasil perbuatan. Ayat 15 sampai 17 untuk padat kita rasakan. Jadi orang-orang yang menolak hidayah, Rasulullah itu kan sangat peka sekali. Beliau sedih kalau ada kaumnya itu yang tidak mau dinasehati. Tetapi kemudian untuk menghibur Allah pun ya, tugas syahid itu kira-kira hidayah itu ada di Allah. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Pada akhirnya semua dai-dai itu harus mengatakan begitu. Karena memang kok dia ceramah berbuih-buih berapi-api setiap hari. Itu ada yang menerima dengan baik, tapi juga ada yang menolak. Itu sudah hukum alam. Maka mudah. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lam. Ini innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwai. Famahilil kafirina amhilhum. Biarkan orang-orang yang tertutup hatinya itu penangguhan sementara. Biar dia berpuas-puas dulu. Jangan risaukan. Biarkan mereka berbuat semaunya, tidak perlu diperhatikan atau dirisaukan. Jadi bahasa Prof. Zaini mengatakan, biarkan mereka berbuat semaunya, tidak perlu diperhatikan atau dirisaukan. Pada akhirnya sikap kita, nanti Anda ketika menjadi seorang dai dan Anda sudah menyampaikan apa yang harus Anda sampaikan. Ada yang menerima, alhamdulillah. Kalau ada orang yang tergerak berbuat baik karena inspirasi dari kita, alhamdulillah. Karena sejatinya juga Allah yang menggerakkan. Tapi kalau ada orang yang menolak, tugasmu sudah selesai. Tugasmu adalah menyampaikan. Tugasmu tidak memaksa. Karena yang namanya nasihat itu ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Sifat nasihat itu selamanya adalah opsional. Dipilih, diikuti silakan, tidak diikuti ya silakan. Itu sifat nasihat. Maka Rasulullah mengatakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Oke. Baik, ini saya kira ayat yang sangat bagus untuk jadi bahasa. Kemudian di akhir itu beliau menuliskan satu pola yang perlu diperhatikan. Wahai manusia, lihatlah dirimu. Dari mana akan kemana? Siapkan bekal untuk perjalanan. Beliau nasihatkan ringkas itu. Lihatlah dirimu dari mana, yang kalau kita kembali ke kemarin itu adalah khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang memancar. Khuliqa min ma'in dafiq, dari sperma. Yakhruju min baini sulbi uttara, yang keluar dari antara tulang rusuk ya dan apa itu? Hukum. Yakhruju min baini sulbi uttara. Akan kemana? Ini sudah jelas sekali. Ilaihi turja'un. Maka nasihatnya Pak itu jadidis safinata fa innal bahra ami. Selalu perbaharuilah
kapalmu, karena sungguhnya bahtera itu sangat dalam. Kita akan mengarungi samudra yang luas. Maka kita harus bersiap-siap memperbaharui kapal kita. Kapal kita ini ya, sekarang kita di dunia ini sedang kapal, nanti akan kita pakai di akhirat itu lama. Jadidis safinata bainal bahra, selalu perbaharuilah kapal itu karena bahtera itu sangat dalam. Wa khudhiz zada fa inas safara ba'id. Selalu ambillah bekal karena perjalanan itu sangat panjang. Itu nasihat di apa itu di kitab Nasohibat itu ada. Jadidis safinata fa inal bahra wa khudhiz zada fa inas safara ba'id. Kita relevansikan dengan saya. Baik, berikutnya di lembar pemisah di antara At-Thariq dengan berikutnya, beliau tuliskan hadis diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW, seluruh umatku masuk surga kecuali yang membangkang atau yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang membangkang itu ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, siapa yang mengikuti aku, dialah yang masuk surga. Sedangkan yang menentangku, dialah yang membangkang atau tidak mau. Jadi kalau punya hadisnya itu kurang lebih. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ini bahasanya agak mengherankan oleh para sahabat. Masa ada orang enggak mau masuk surga? Itu kan. Dan para sahabat itu bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu? Aneh bahasanya gitu kira-kira. Kemudian man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak mau mengikuti aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Saya kira-kira begini. Baik, kalian kita coba lanjutkan di surah Al-A'la, tapi awalnya saya trailernya saja tentang Al-A'la ini karena surah Al-A'la kita baca sinopsis. Surah ini termasuk Makkiyah yang turun setelah surah At-Takwir. Di antara isinya perintah bertasbih kepada Allah yang telah menyediakan segala keperluan. Allah yang maha mengetahui hakikat manusia termasuk kebutuhan hidupnya, baik yang materi maupun yang non-materi. Dia juga sangat mengetahui titik-titik yang membahayakan hidupnya dan yang membahagiakan. Ketaatan kepada tuntunannya adalah kebutuhan manusia demi kesejahteraan dan dijelaskan selanjutnya bahwa Allah akan mewahyukan ayat-ayatnya kepada Rasul dan beliau tidak akan lupa. Orang yang akan selamat dan bahagia adalah yang mensucikan hati dan kehidupan akhirat lebih baik dan aman. Kira-kira sinopsis atau isi ringkas dari surah Al-A'la. Diawali dengan perintah bertasbih. Kita coba tasbih dari ayat satu ayat satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Al-A'la. Ketika Allah menyebut mensifati dirinya dengan sesuatu yang seolah-olah itu
terbayangkan tempat, maka kita harus palingkan, harus takwilkan. Misalnya ala tinggi itu kan bayangan kita sesuatu yang di atas sesuatu kan. Ini tinggi itu karena ada di bawahnya, ada yang di bawah. Jadi sesuatu disebut tinggi itu karena dia dibandingkan dengan lain yang bawah kan, atau dia di atas sesuatu. Berarti dia perlu tempat. Nah, segala pensifatan terhadap Allah yang seakan memerlukan tempat itu harus kita maknai sebagai tasbih oleh ta'zim, sebagai bentuk pengagungan kita, penghormatan. Termasuk juga misalnya indah. Indah itu kan di sisi Allah. Di sisi kan juga tidak kita maknai bijanibi abijiwari yang secara fisikal, secara tajsim. Jadi kita harus takwilkan segala bentuk pensifatan Allah yang sifatnya itu jismi, ala, fauqa, janib, inda, itu harus kita takwil sebagai bentuk pengakuan. Yadil yumna, tangan kanannya, itu semuanya harus kita takwilkan dengan ta'zim. Jadi kita bayangkan dalam konteks dalam terwujud secara fisik, karena ini bahasa salah satu akidah mujassimah, salah satu akidah dari kaum Wahabi itu akidahnya mujassimah, karena mereka tidak mau menerima ta'wil. Jadi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, yaitu ya memang arasnya di atas betul, gitu bahasa. Itu yang agak berbeda antara akidah. Wah, salah satunya di sini. Karena itu repot kalau nanti kita bayangkan Allah itu memerlukan tempat, dan itu nggak akan mungkin. Pasti akan bertentangan dengan logika kita. Dan tempat, antara tempat itu pasti ciptaan. Sabbihasma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaan. Lagi-lagi kita memperhatikan seluruh ciptaan, bukan hanya manusia. Manusia jelas dekat dengan kita, ya kita lihat bagaimana kita dicipta. Tapi semua ciptaan Allah itu terasa. Sekarang makhluk Allah yang paling kecil atau yang tidaklah paling kecil, lalat. Lalat itu telurnya lalat atau nyamuk ya. Nah, bertelur atau telurnya nyamuk. Itu telurnya nyamuk itu seberapa? Kalau mau ya, telurnya seberapa telur nyamuk itu? Kita tahu kan sudah menjadi jentik kan? Atau sudah menjadi jentik dan jadi nyamuk. Nah, ini semua yang apa namanya ciptakan itu begitu, termasuk dia adalah manusia. Mari kita mengilustrasikan bagaimana manusia dicipta dari dia mulai masih nutfah, alaqah, mudghah. Tahapannya itu kan masih nutfah, masih berupa sperma yang bercampur dengan ovum, kemudian menempel di dinding rahim menjadi alaqah. Ukuran bahasanya alaqah. Habis alaqah dia akan terus membelah diri, selnya menjadi mudghah.
segumpal daging, kemudian segumpal tadi terus itu akan diisi dengan dalamnya ada tulangnya, maka saudara itu malahma, kemudian di situ tulang tadi terbungkus oleh daging dan seterusnya sampai khalqan akhar di surah Al-Mu'minun 12-13. Khalqan akhar itu ciptaan yang lain yang semua. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dia yang menentukan kadar sesuatu dan dia pula yang membimbingnya. Semua telah ditentukan ukurannya, kadarnya. Itu kadarnya itu maknanya bisa sangat banyak. Kadar ruhaninya, kadar jasmaninya, kadar makanannya. Manusia itu takarannya makannya ini. Ini semua sudah ditentukan. Jenis makanannya juga sudah ditentukan kan? Ada yang makanannya itu, ada yang makhluk makanannya adalah binatang lain. Ada yang makhluk Allah ciptaannya itu makanannya justru ada yang makanannya rumputan, ada yang macam-macam. Kadar makanannya pun sudah ditentukan oleh Allah. Kita hayati mana waladzi qaddara fahada. Dia yang telah menentukan kadarnya. Semua sudah ditakar, sudah diukur, kemudian dibimbing hidupnya. Jadi kita yang sudah diciptani, Allah tidak akan biarkan, tapi pasti akan dibimbing, dituntun sampai dengan kita harus kembali kepada. Saya kira itu trailer kita untuk surah Al-A'la. Nanti kita akan teruskan insya Allah lagi dengan kita membaca penjelasan dari Quran. Kemudian kita cukupkan dulu untuk pagi ini, kita akan bersama dengan bacaan dan tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.